Yes. Jadi di luar dari apakah memang ada kebutuhan dari keduanya yang mungkin tidak dibicarakan sehingga salah satunya tidak atau belum mampu untuk memenuhi, bisa jadi karena pasangan tidak tahu akan memenuhi di mana dan area mana yang diinginkan seperti itu. Tetapi bisa jadi karena memang individunya. Hai kawan Merdeka, masih bersama saya Paramita Bermawi, dan di episode Glam Talk kali ini seperti janji saya masih punya banyak sekali pertanyaan terkait dengan masalah perselingkuhan. Kalau mungkin minggu lalu kita sudah membahas sedikit terkait dengan orang ketiga, kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi, masih bersama dengan Ibu Ratnasari, SPSI, MPSI Psikolog. Beliau adalah konselor pernikahan, keluarga, dan juga anak, dan merupakan founder Erta Mentari Psikolog Surabaya. Hai Bu Ratna, kita kembali lagi. Ya. Kalau di episode sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan orang ketiga. Kemudian yang masih saya ingat begitu, kalau tidak salah waktu episode sebelumnya itu mengatakan kalau si pelaku perselingkuhan itu enggan meninggalkan istri sahnya atau pasangan sahnya begitu ya. Hal ini kenapa bisa terjadi, Bu? Mungkin bisa dijelaskan lagi begitu, Bu? Iya. Seperti sebelumnya saya jelaskan bahwa sebetulnya mereka menyadari bahwa pasangan sah, yaitu istrinya, adalah memang orang yang menurut mereka lebih bisa menerima mereka apa adanya. Itu kenapa mereka sulit untuk bisa melepaskan istri. Nah, bayangkan saja, kalau dengan selingkuhan, apa sih yang mereka dapatkan? Ada 3 hal gitu ya. Pertama, jalan-jalan gitu ya, makan bersama gitu ya. Dan yang ketiga adalah seks. Mereka tidak pernah dihadapkan pada permasalahan kompleks kaitan dengan keluarga. Bagaimana merawat anak, bagaimana mengisi token PLN gitu ya, bagaimana kita bayar tagihan air, nyapu, ngepel, hal-hal sepele mungkin ya Bu ya. Itu tidak akan mereka bahas pada saat berselingkuh. Sehingga sebetulnya pasangan itu paham benar, belum tentu selingkuhan yang mereka ajak sebagai pasangan tambahan ini itu mampu untuk bisa melakukan sehebat istrinya di rumah. Itulah kenapa umumnya mereka memutuskan untuk tetap bisa kembali pada istrinya. Seperti sebetulnya kalau kita kembali kepada serial Layangan Putus, di situ kan juga si Aris juga mengatakan bahwa dia tidak ingin menceraikan Kinan gitu ya, karena dia menganggap bahwa Kinan adalah perempuan yang sempurna untuk dia. Tetapi kenapa ada Lydia gitu ya? Betul. Itu kan yang menjadi pertanyaan besar bagi semua orang. Kan Aris selalu mengatakan bahwa, loh saya juga nggak minta rasa ini, karena tiba-tiba muncul dan nggak bisa menghilangkan gitu ya. Sebetulnya kawan Merdeka perlu ingat bahwa perasaan itu bukan tidak bisa kita hindari. Setiap dari kita punya pagar untuk mau kita buka atau tutup. Karena godaan itu selalu akan muncul di depan kita. Betul. Kapanpun bisa masuk dan keluar sesuka mereka gitu ya. Tetapi ini adalah pilihan bagi kita. Apakah kita akan accept godaan itu? Atau kita akan membiarkan, ya kita tahu itu godaan, tetapi kita tidak perlu untuk mengambilnya. Gitu. Berarti itu kan sistem seperti tebang pilih ya Bu ya. Ya kita sudah tahu nih ini tidak baik, kita nggak usah diterima begitu kan. Tapi kalau kita melihat kasus-kasus perselingkuhan, biasanya kita lihat dari sebagai orang luar ya. Kita melihat wah ini keluarganya harmonis. Mereka kalau mungkin istilahnya anak-anak zaman sekarang, wah ini tuh bucin sekali dengan istrinya, dengan pasangannya bucin sekali begitu. Tapi terjadi perselingkuhan. Apakah itu karena faktor mungkin individunya? Kalau tadi kan kita mengatakan terkait mungkin dari segi pasangannya. Nah, sekarang apakah itu dari segi individu pelakunya, Bu? Yes. Jadi di luar dari apakah memang ada kebutuhan dari keduanya yang mungkin tidak dibicarakan sehingga salah satunya tidak atau belum mampu untuk memenuhi. Bisa jadi karena pasangan tidak tahu akan memenuhi di mana dan area mana yang diinginkan seperti itu. Tetapi bisa jadi karena memang individunya. Dia sendiri ingin mencoba hal-hal baru di luar sana. Dan ini dijadikan alibi atau demi kepuasan sesaatnya gitu ya, euforia sesaatnya, dia memakai cara ini untuk menutupi bahwa ada hal yang kurang di rumah misalnya gitu ya, tapi mereka enggan untuk menyampaikan pada pasangannya. Baik, mungkin ada ego atau mungkin rasa malu ya Bu ya, karena wah nanti kalau saya minta ini nanti dipandangnya seperti ini. Biasanya seperti itu atau bagaimana? Itu bisa jadi karena umumnya sebetulnya banyak pasangan yang datang ke ruang konsultasi itu mereka masih belum merasa
bisa terbuka 100% pada pasangannya. Padahal kalau tidak semua pasangan itu paham kalau kita tidak sungguh mengatakannya. Betul. Jadi kalau kita nggak meminta misalnya, tolong dong setiap bangun pagi saya dikecup keningnya misalnya begitu. Kalau kita tidak mengungkapkannya, bisa jadi pasangan kita tidak tahu. Nah itu juga bisa menjadikan celah bagi kita untuk akhirnya melihat kalau ada pasangan kok itu romantis sekali ya, yang tadi dikatakan bucin banget gitu ya. Kita jadi iri. Padahal kita bisa lakukan itu kok dengan pasangan kita asalkan kita aktif berkomunikasi dan sampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Berarti kuncinya mending dikomunikasikan daripada mencari itu di luar begitu ya, Bu ya. Baik. Nah, mungkin salah satu kasus yang sering kita lihat juga, Bu. Saya juga sering kadang-kadang melihat di sosial media begitu. Ada istri sah atau pasangan sah begitu akhirnya melabrak selingkuhan dari suaminya. Nah, terkadang justru mereka lebih galak dibandingkan dengan istri sahnya dan juga akhirnya playing victim. Nah, itu bagaimana, Bu? Padahal mereka sudah jelas posisi yang salah begitu. Iya. Kalau dengan para klien saya selalu menyarankan jangan melakukan hal itu, gitu ya. Karena kalau dari sudut pandang apa yang saya pelajari, saya selalu menyarankan kepada klien saya untuk tidak melibatkan diri kepada orang ketiga. Relasi kita terpenting adalah dengan pasangan. Jadi urusan kita hanyalah dengan pasangan. Karena pasangan kita yang mampu menjaga diri, mereka juga mampu untuk menghindari godaan itu. Jadi kita tidak perlu buang waktu mengotori diri, mengotori tangan, kemudian mengotori hati pula untuk bisa melabrak ataupun marah pada pasangan pada si selingkuhan ini gitu ya. Karena sekali lagi yang terpenting adalah urusan kita dengan pasangan kita. Selama kita bisa menyelesaikan itu dengan baik, saya sangat meyakini bahwa pasangan pun mampu untuk bisa melepaskan si selingkuhan ini dengan sangat baik. Gitu. Baik. Tapi terlebih kan biasanya ada tuh, Bu, yang tipe-tipe pasangan selingkuhan begitu, yang terkadang itu semakin agresif pada saat misalnya suaminya ditarik begitu, kamu jangan ke sana, udah jangan di stop begitu, tapi justru semakin agresif mereka. Itu bagaimana, Bu? Ya, memang kebiasaannya seperti itu karena kita merasa jengkel itu ya. Jadi emosi itu yang kemudian kita utamakan sehingga kita seringkali tidak berpikir dengan lebih rasional dan kita belum tentu lebih produktif dengan melakukan itu. Betul. Karena sebetulnya dengan mendatangi, kemudian bertengkar dengan mereka, kita sebetulnya sedang menambah luka kita sendiri. Betul. Itu kenapa saya selalu kembali menyarankan untuk sebaiknya tidak melakukan hal itu. Tetapi pakailah sudut pandang dengan cara kita menyelesaikan apa yang memang harus kita selesaikan dengan pasangan kita saja, bukan dengan orang ketiga. Begitu. Baik, berarti selesaikan dulu secara internal begitu ya, Bu ya. Baik, jangan lagi ada akhirnya konten-konten di luar sana tuh kadang-kadang masih banyak, Bu, yang akhirnya melabrak begitu, kemudian bikin ramai dan lain-lain. Karena istilahnya begini, jangan sampai kita malah terluka karena mungkin orang akan bilang begini, loh, saya ini nggak mau, suami Anda yang mengejar saya, jadi nggak boleh dong Anda marah sama saya, misalnya begitu. Atau mungkin hal-hal sesepele pandangan orang lain begitu, Bu, seperti pantes diselingkuhin, ternyata selingkuhannya seperti ini. Biasanya seperti itu ya. Iya. Jadi kita terpancing gitu. Baik. Nah, biasanya juga Ibu kalau misalnya kita sudah mendapati begitu pasangan itu selingkuh begitu dalam suatu keluarga. Kemudian ternyata di situ let's say sudah memiliki anak dan akhirnya memilih untuk bertahan kembali. Nah, sejauh apa mereka harus bertahan kalau menurut pandangan Bu Ratna? Iya, umumnya pasangan yang tetap bertahan karena alasan di luar dari dirinya, itu saya akan meminta mereka untuk berpikir ulang. Bahwa kalaupun ingin bertahan, jangan pakai alasan utama itu adalah anak, apalagi ada yang pakai alasan karena orang tua tidak menginginkan. Ya, apalagi, biasa keluarga, begitu. Termasuk ada yang pakai alasan profesi. Karena kalau saya bercerai, kemungkinan secara profesi saya tidak bisa menjalani profesi ini dengan lebih mulus, sehingga saya harus mempertahankan pernikahan ini. Biasanya kalau saya ketemu dengan pasangan seperti ini, saya akan meminta mereka untuk pulang, merenungkan kembali. Cari alasan yang membuat mereka ingin bertahan dengan pasangan mereka. Karena alasan itu harus dari dalam diri kita. Karena kalau alasan itu tidak ada dalam diri kita, maka biasanya dalam perjalanannya nanti, saat orang-orang ataupun lingkungan kita sudah berada di kondisi yang
semuanya settle misalnya. Anak-anak sudah besar dan mereka sudah menikah. Betul. Kemudian orang tua mungkin sudah dipanggil kembali kepada Tuhan begitu ya. Dan dalam porsi yang seperti itu, mereka akan balik bertanya, wah ternyata tugasku udah selesai untuk membahagiakan lingkunganku gitu ya. Jadi mereka menjadi tidak bahagia kembali. Nah, itu kenapa alasan untuk tetap bersama harus ada di diri kita dulu. Kalau masih ada satu saja alasan dari dalam diri kita untuk bertahan, itu masih bisa diperjuangkan. Tetapi kalau alasannya adalah orang lain, saya biasanya akan meminta mereka merenungkan kembali dulu. Karena itu bukan alasan yang cukup kuat untuk bertahan. Oke, baik. Berarti memang harus merenungkan dulu, mencari tahu sebenarnya alasannya apa, bukan karena yang lain, begitu ya Bu ya? Dari diri sendiri. Betul. Karena ya biasa nggak jarang juga kadang-kadang kalau di masyarakat itu bertahan hanya untuk entah status sosial, entah untuk kenaikan pangkat, begitu. Nah, biasanya juga ada kecenderungan Bu akhirnya, oke, tetap bertahan. Mungkin aku pingin nih mempertahankan hubungan ini begitu ya. Tapi ternyata dalam perjalanan itu ternyata si korban ini atau korban yang diselingkuhi ini itu justru merasa dirinya menjadi rendah diri, terus kemudian mungkin berujung pada depresi dan lain sebagainya. Nah, hal ini harusnya seperti apa Bu untuk kepada ini ya, korbannya ini? Ya. Karena kalau kita memutuskan untuk bersama, itu yang saya pernah sampaikan di episode sebelumnya gitu ya, bahwa kita harus benar-benar belajar memaafkan. Kalau kita mengatakan adalah menutup lembaran lama, nggak mungkin kalau hilang memorinya gitu ya, karena kita tidak amnesia. Betul. Tetapi minimal kita menutup lembaran lama untuk membuat kesepakatan baru dengan pasangan yang itu akan kita jadikan sebagai pegangan dalam relasi ke depan. Sehingga tidak ada istilah bahwa saya ini adalah korban yang sudah jadi korban, harus berkorban pula untuk tetap bertahan dan tidak bahagia. Itu tidak boleh terus terjadi. Karena umumnya pada saat kita memutuskan untuk iya, saya tetap bersama, maka kita pun harus tahu bahwa ke depan kita harus bisa mencari hal-hal yang bisa membuat kita bahagia. Jangan sampai tidak ada hal yang bisa membuat bahagia tetapi memutuskan untuk bersama. Baik, nah banyak yang bilang juga Bu, katanya kan cheaters always cheats. Nah, kalau menurut pandangan Bu Ratna seperti apa dengan statement itu Bu? Itu statement yang sering kali saya dengar di masyarakat begitu. Ya, karena sekali lagi kalau kondisi seperti itu kan pertama, sejauh mana komitmennya untuk kembali. Oke, baik. Tanggung jawabnya seberapa besar, dan kemudian apakah dia cukup dewasa untuk bisa menyelesaikan masalah. Biasanya dari 3 unsur itu yang kemudian bisa menjadi catatan, apakah bahwa ini akan berulang atau tidak. Karena begini, baru beberapa hari lalu saya ketemu dengan klien yang mengatakan, saya nggak akan menceraikan istri saya Bu, tetapi saya sudah tidak nyaman dengan dia, karena saya sudah tidak merasa sayang dengan dia. Dia mengatakan begitu. Kemudian kenapa lo ingin bertahan? Ya karena orang tua dan anak. Jadi saya pun tidak akan menceraikan dia, biarkanlah hidup kami seperti ini saja. Toh tidak ada masalah kan? Saya juga tidak akan menceraikan, jadi orang tua tidak akan marah. Anak juga tidak perlu kehilangan bapak atau ibunya. Kami tetap berada di rumah yang sama. Tetapi saya tidak bisa untuk mencintai dia. Jadi kalau saya nakal di luar kan nggak apa-apa, yang penting nggak ketahuan. Dan kayak gitu. Nah, itu yang menjadi penyebab kenapa orang kemudian berselingkuh akan terus kembali berselingkuh, berbohong dan terus berbohong begitu ya. Karena salah satunya dia sendiri tidak ada goal. Untuk apa dia kembali gitu ya. Goalnya hanya sekali lagi di luar dirinya, bukan goal di dalam dirinya. Itulah penyebabnya kenapa dia akan terus seperti itu dan tidak berhenti. Baik. Nah, baik, itu tadilah kawan Merdeka ya sedikit mungkin ya terkait dengan perselingkuhan dan lebih dalam terkait dengan hal ini. Sekarang kita akan mungkin dari Bu Ratna begitu, pada saat melihat mungkin pasangan yang sudah usia perkawinannya itu mungkin sudah puluhan. Nah, itu kalau misalnya untuk menumbuhkan kembali rasa cinta, karena seperti tadi masih tidak ingin menceraikan, tapi masih masih ingin tapi sudah tidak cinta begitu. Untuk menumbuhkan lagi rasa-rasa euforia cinta. Kalau dari segi Bu Ratna, sarannya seperti apa kepada pasangan-pasangan itu? Ya, yang pertama harus diingat kembali komitmennya.
Dulu menikahi dia atau memutuskan menikah itu alasannya apa sih? Apa hal menarik dari pasangan kita yang dulu kita jadikan sebagai patokan, yes, saya mau untuk menjadikan dia suami atau istri saya, gitu ya. Kemudian yang kedua, pastikan punya keyakinan bahwa tidak ada masalah yang tidak pernah bisa selesai. Yang ketiga, ciptakanlah hal baru setiap hari. Anggaplah pasangan sebagai kekasih, gitu ya. Jadi setiap bulan minimal harus ada hal baru yang dilakukan bersama sebagai bentuk petualangan baru dalam relasi. Sehingga tidak ada istilahnya berpetualangan di luar, tapi marilah kita berpetualang di dalam keluarga untuk tetap bisa harmoni. Baik, itu tadi ya kawan merdeka ya. Jadi jangan berpetualang di luar, sudah punya partnernya begitu ya. Lebih baik sama partnernya aja begitu ya. Mengeksplor kembali apa yang diinginkan, apa yang dulu belum pernah dilakukanlah bersama dengan pasangan. Seperti itu ya kurang lebihnya ya. Baik, Bu Ratna, apakah sekarang ini kan sudah mulai cukup banyak begitu ya konselor pernikahan begitu. Tapi apakah dengan adanya konselor pernikahan itu bisa menghentikan adanya perselingkuhan, Bu? Iya. Konselor pernikahan berfungsi untuk mendampingi, mencegah kemungkinan adanya perselingkuhan. Sehingga dengan adanya profesional ini, orang yang berada dalam kondisi ketidaknyamanan atau sedang mungkin dikatakan galau gitu ya, mereka bisa datang ke profesional untuk kemudian dibantu, diedukasi gitu ya. Kita melihat bersama sudut pandang yang mungkin terjadi pada saat perselingkuhan itu terjadi, seperti itu. Harapannya adalah tindakannya preventif gitu ya. Betul. Tetapi apakah itu mengurangi sebetulnya tergantung pada personnya. Karena seperti yang pernah saya bilang bahwa godaan itu akan selalu ada, kapanpun, dimanapun, dan bentuknya macam-macam. Pilihan dari kita untuk ambil godaan itu atau kita melihat saja bahwa iya, saya tahu bahwa itu adalah menarik sebagai bentuk godaan, tetapi saya punya komitmen dan kedewasaan bersikap termasuk menyelesaikan masalah yang itu saya terapkan dalam relasi saya dengan pasangan saya, sehingga saya tetap memilih untuk setia. Baik. Terima kasih Bu Ratna atas waktunya dan juga perbincangan terkait dengan topik hari ini. Kalau misalnya kawan merdeka ada yang ingin mungkin bertanya lebih lanjut, membuat appointment dengan Bu Ratna, bisa kemana Bu Ratna? Ya, bisa kunjungi website saya di Ratnasari Psikolog. Baik, terima kasih Bu Ratna atas waktunya dan juga perbincangan pada kesempatan kali ini. Dan pastikan kawan merdeka ingin mengetahui episode-episode Glam Talk selanjutnya, follow dan juga subscribe @merdeka_fm karena masih akan banyak lagi pembahasan-pembahasan yang akan dibicarakan di Glam Talk. Saya Paramita Bermawi, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.